Granulopyogenikum ini adalah suatu kelainan tumor atau benjolan vaskularisasi yang proliferatif, ya, yang sifatnya tumornya jinak, dan ini terjadi pada kulit dan pada membran mukosa. Jadi hubungannya dengan pembuluh darah karena ada vaskuler yang sifatnya proliferatif, artinya yang tumbuh membesar. Dan awalnya dia berupa biasanya papul, ya, kemudian dia akan melakukan pertumbuhan yang cepat, nanti ke warna kemerahan, dan akibatnya bisa terjadi juga pemborokan atau ulcerasi, ya, dan tentunya ini akan menyebabkan perdarahan. Jadi untuk granuloma pyogenik ini dikenal sebagai hemingioma kapiler lobular. Jadi itu adalah tumor vaskular jinak yang terjadi pada kulit dan selaput lendir. Terkadang juga dapat ditemukan secara subkutan atau intravaskular. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, kebanyakan predileksinya itu terjadinya pada bayi sama anak-anak, biasanya di usia 6-10 tahun, dan laki-laki lebih banyak terjadi dibandingkan perempuan, sekitar 1,2 dibandingkan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jangan bosan ya, karena saya hanya bersifat ingin memberikan sharing kebaikan khususnya untuk penyakit kulit, agar semua pemirsa tidak ada yang menderita penyakit ini, ataupun kalau ada akan tahu bagaimana pencegahannya dan penanganannya agar mendapatkan pengobatan yang sempurna. Dan kali ini saya dibantu oleh seorang mahasiswa yang seorang mahasiswi, yang namanya Alma Dimita Fanya. Dan dia akan menyampaikan tentang granuloma pyogenicum. Granuloma pyogenicum ini adalah suatu kelainan tumor atau benjolan vaskularisasi yang proliferatif, ya, yang sifatnya tumornya jinak, dan ini terjadi pada kulit dan pada membran mukosa. Jadi hubungannya dengan pembuluh darah karena ada vaskuler yang sifatnya proliferatif, artinya yang tumbuh membesar. Dan awalnya dia berupa biasanya papul, ya, kemudian dia akan melakukan pertumbuhan yang cepat, nanti ke warna kemerahan, dan akibatnya bisa terjadi juga pemborokan atau ulcerasi, ya, dan tentunya ini akan menyebabkan perdarahan. Ini terjadi biasanya akibat karena infeksi atau karena trauma yang minor. Jadi untuk tahu semuanya lengkapnya, baiklah kita ikuti dari Alma Dimita Fanya bagaimana penyakit granuloma pyogenicum ini. Ikuti video sampai habis, tetap harus diseringkan pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Dimita Fanya. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang granuloma pyogenik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing kami, Dr. Nenden SPKK FN SDV, yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing kami. Jadi untuk granuloma pyogenik ini dikenal sebagai hemingioma kapiler lobular. Jadi itu adalah tumor vaskular jinak yang terjadi pada kulit dan selaput lendir. Terkadang juga dapat ditemukan secara subkutan atau intravaskular. Nah, untuk epidemiologinya sendiri, kebanyakan predileksinya itu terjadinya pada bayi sama anak-anak, biasanya di usia 6-10 tahun, dan laki-laki lebih banyak terjadi dibandingkan perempuan, sekitar 1,2 dibandingkan 1. Untuk orang dewasa sendiri, biasanya terjadi pada wanita hamil, dan untuk di varian mukosanya, perempuan cenderung lebih banyak memiliki varian tersebut dibandingkan laki-laki. Nah, untuk varian yang mukosa sama kutan, laki-laki biasanya lebih banyak muncul duluan di usia muda dibandingkan untuk perempuan. Sedangkan perempuan biasanya munculnya di usia 30-an sampai 40 tahun ke atas. Nah, untuk etiologi dan patogenesisnya, etiologi yang pastinya itu masih belum diketahui. Namun untuk granuloma pyogenik ini dianggap sebagai respon vaskular reaktif terhadap berbagai rangsangan seperti trauma sama peningkatan kadar hormon seks pada wanita. Dan sekitar 7% pasien yang terkena granuloma pyogenik memiliki riwayat trauma sebelum lesi. Untuk hormon seks wanita juga dapat berperan karena kondisi ini terjadi pada frekuensi yang lebih tinggi di wanita hamil dan pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral. Nah, untuk trauma sama hormon seks wanita ini meningkatkan ekspresi faktor dari angiogenik seperti pertumbuhan fibroblast dasar dan faktor pertumbuhan endotel vaskular yang akan menyebabkan evolusi dari granuloma pyogeniknya. Dan selain itu juga dapat disebabkan dari obat-obatan seperti trenioin, asidrenin, siklosporin, lamivudin, docetaxel, imatinib, sama indinavir. Merupakan salah satu faktor risiko dari obat-obatan yang dapat menyebabkan dari
granuloma pyogenik. Nah, infeksi lain juga dapat menyebabkannya, salah satunya adalah herpes simplex tipe 1 sama virus Epstein-Barr. Nah, untuk manifestasi klinisnya, hemangioma kapilar lobular biasanya dimulai sebagai papul kecil yang berwarna merah. Awalnya muncul sebagai papul, tentu dia melakukan fase pertumbuhan eksofit yang bisa cepat, kadang sampai berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan. Nah, setelah dia membesar, ukurannya biasanya tidak berubah lagi. Warnanya itu bervariasi dari merah hingga kecoklatan atau kemerahan atau keunguan. Dan diameternya juga bervariasi dari yang bisa milimeter untuk lesinya yang kecil dan beberapa sentimeter untuk lesinya yang besar. Lesinya itu biasanya bersifat soliter, tetapi lesi satelit juga dapat berkembang secara berdekatan. Eh, Walaupun lesinya rata-rata soliter, namun kadang ditemukan juga lesinya yang bentuknya multiple. Nah, berikut gambaran dari granuloma pyogenik yang untuk gambar A ini dia adalah nodular biogenik yang di bagian bawah bibir. Terus di gambaran yang B-nya ini gambaran klinisnya yang didapatkan koloret pada bagian dasarnya. Ini diletaknya di lutut. Untuk yang gambaran C ini bagian gambarnya keratotik dan ininya juga uh, tidak menonjol. Untuk yang gambaran D ini dilihat dari ukurannya sekitar 1 cm dengan gambaran kolaret di sampingnya. Nah, ini untuk yang jarang ditemukan, ini bentuknya seperti jamur yang ukurannya lumayan besar. Lalu untuk yang B ini letaknya di tangan dan gambarannya seperti ada nanahannya di sampingnya. Lalu untuk yang C ini bentuknya pedunculated. Jadi bentuknya itu seperti hemangioma, tidak mirip persis seperti yang biasa ditemukan pada pyogenik granuloma. Untuk yang gambaran D ini eh, biasanya lesinya padat dan ditemukannya di bagian palmur, dan gambarannya seperti gambaran kanker. Nah, untuk manifestasinya dari lesi dewasanya itu berbentuk polipoid, ada bertangkai, sama memiliki kolaret. Jadi yang khasnya itu ada kolaret di sisi dasar lesinya. Kolaret epidermal ini dapat membantu identifikasi lesinya, walaupun dia tidak khusus spesifik dan bisa ditemukan di penyakit-penyakit lain. Nah, lesinya ini menunjukkan perdarahan yang banyak, dan bahkan kalau misalnya dengan trauma ringan sedikit, dia dapat terjadi perdarahan yang berulang dan kadang menjadi sulit untuk dikendalikan. Pasien itu biasanya datang ke klinik dengan ditempelkan plester luka yang pada di atas lesinya untuk mencegah adanya trauma sama perdarahan dari lesi. Jadi biasanya pasien ini datangnya karena sering berdarah-darah dan ada pasang seperti perban di bagian lukanya, tanda plester luka disebutnya. Untuk diagnosis hemangioma kapilar lobular itu biasanya dapat diagnosisnya itu berdasarkan dari gambaran klinisnya juga sama dari riwayatnya. Jadi harus ditanya riwayat tentang trauma sebelumnya, hubungan dengan kehamilan, sama tinjauan menyeluruh terhadap penggunaan obat-obatan. Lalu dalam beberapa kasus dapat dilakukan pemeriksaan dermoskopi. Biasanya lesinya menunjukkan papula homogen berwarna merah muda atau merah dengan kolaret putih bersisik, dan kadang-kadang ditemukan garis-garis putih yang berpotongan seperti septa berserat. Untuk diagnosis bandingnya bisa karena kaposiform endothelioma atau kapisarkoma ini yang termasuk dalam kanker, angiosarkoma juga salah satu kanker, amenorrhagic melanoma juga termasuk kanker. Untuk yang non kankerusnya bisa karena diagnosis bandingnya hemangioma, Spitz nevus sama verruca vulgaris. Nah, untuk ditata laksananya, kalau misalnya ditemukannya pada daerah yang terlihat, lebih baik langsung dilakukan eksisi lengkap saja karena tingkat kekambuhannya lebih rendah. Nah, kalau misalnya eh, ada rekurensi yang sering, lebih baik dilakukan eksisi dengan penjahitan. Nah, ini untuk mengurangi perdarahannya juga, selain itu juga mengurangi tingkat kekambuhan dari penyakitnya. Lalu bisa juga apabila tidak mau dilakukan tindakan bedah, bisa dilakukan krioterapi, kauterisasi listrik, atau kauterisasi kimiawi dengan perak nitrat tanpa eksisi. Selain itu juga sekarang bisa dilakukan terapi laser, seperti menggunakan pulse dye laser, CO2 laser, sama long pulse 1064 nanometer dengan IAG laser. Nah, bisa juga dilakukan pemberian topikal atau langsung di intravenousnya seperti menggunakan krim imiquimod, timolol topikal, gel alitretinoin, timol propanolol, dan fenol untuk lesi dari periungual. Periungual itu lesinya ditemukannya biasanya di pada kuku. Nah, boleh diberikan terapi kortikosteroid topikal, namun dari beberapa penelitian
memberikan hasil yang beragam dan belum banyak yang menunjukkan bahwa ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk kasus yang diinduksi oleh obat, perlu dilakukan penghentian penggunaan obatnya secara cepat. Dan kalau misalnya obat tidak bisa dihentikan, seperti yang untuk antineoplastik, itu untuk obat yang kanker, terapinya hanya bisa diberikan yang simptomatik saja. Nah, untuk komplikasinya paling sering itu adalah ulcerasi karena pada lesinya itu sangat banyak pembuluh darahnya di bawahnya dan biasanya perdarahan akibat trauma sedikit pun juga bisa menyebabkan perdarahan yang banyak dan tidak berhenti-henti. Lalu kebanyakan karena dia ada perdarahan bisa menyebabkan infeksi sekunder. Dan biasanya kalau misalnya dibiarkan saja terlihat ada cacat kosmetik yang kemungkinan menimbulkan tekanan psikologis pada pasiennya, terutama kalau misalnya lesinya ada di wajah. Nah, untuk prognosis ini baik karena lesi ini tidak malignan dan sebenarnya walaupun tidak dapat hilang sendiri, terus mudah terjadi perdarahan sampai ulcerasi dan mengganggu kosmetik bisa dilakukan tata laksana seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk yang pada wanita hamil biasanya piogeniknya itu didapatkannya pada oral dan sebenarnya tidak perlu ditata laksana karena dapat hilang setelah ibu hamil tersebut melahirkan. Lalu untuk tata laksana menggunakan shave excision atau kulit laser itu meningkatkan rekurensinya lebih tinggi dibandingkan hanya dengan langsung eksisi. Nah, kalau misalnya sudah terlalu sering terjadi rekurensi, perlu dilakukan complete surgical excision. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemirsa tentang dermapiogenicum. Kalau sudah tahu, tentu kita bisa mencegahnya dan juga akan tahu lebih baik lagi pengobatannya. Dan dengan demikian, jangan lupa video ini untuk lakukan subscribe, like, share, dan komen. Ikuti lagi video-video selanjutnya agar semua lebih tahu dan lebih bermanfaat untuk kita semua, agar kita terhindar dari berbagai penyakit kulit yang merugikan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.